sebagai tempat bersemayamnya, persemaian lebih tepatnya agama-agama itu. Dan telah terbukti bahwa agama-agama itu mendapat tempat persemaian yang subur di dalam Pancasila, maka sepatutnya agama-agama itu mengerti posisinya ketika mereka berada dalam negara Pancasila. Tidak ada sebuah pemaksaan untuk melakukan kompromi. Toleransi bukanlah mengkompromikan. Toleransi adalah dengan sabar kita melihat perbedaan, dan kemudian juga dari kesabaran itu kita bisa memahami perbedaan tersebut dan memanfaatkannya untuk kebaikan bersama. Moderasi beragama juga bukan pemaksaan untuk kita mengakui agama-agama lain sama dengan agama-agama kita. Tetapi pada dasarnya bahwa agama-agama itu berbeda memang, tetapi sama-sama mendapat kesempatan yang sama di bumi Indonesia. Artinya adalah agama itu boleh menyaksikan tentang keyakinan kepercayaannya tersebut, namun tidak harus mendiskriminasikan yang lainnya. Dan ini menurut saya sesuatu yang perlu dibicarakan terus-menerus ya. Apalagi hari-hari ini kita lihat di medsos juga ada banyak ya para tokoh-tokoh agama yang mencoba menampilkan betapa tidak bisanya agama-agama itu untuk bisa menghargai perbedaan. Kita masih melihat serangan-serangan dari agama tertentu ke agama lain, dan pembenaran-pembenaran dari agama tertentu atau lebih benar daripada agama lain, atau merasa agamanya paling murni daripada agama lain. Jadi konflik antara agama itu bukan hanya dalam antar agama, tapi juga dalam diri agama itu sendiri. Tapi saya tidak setuju kalau agama-agama itu menyebabkan konflik. Tapi sebenarnya yang menyebabkan konflik itu bukan agamanya, tapi manusia yang tidak memahami bahwa dia sedang mengkonstruksi pemahaman tentang Tuhan yang dirumuskan dengan kemampuan yang terbatas. Dan repotnya, dia tidak menyadari bahwa dalam kemampuan yang terbatas itu, dia bisa saja salah dan dia perlu belajar daripada yang lain. Tapi sayangnya banyak sekali di antara mereka tidak mau belajar satu dengan yang lain dan memaksakan apa yang dikatakannya itu benar. Dan inilah menjadi persoalan yang seringkali dihadapi dalam perjumpaan-perjumpaan. Saya berkali-kali mempromosikan dialog damai yang tidak saling mengalahkan. Dialog damai yang tidak saling mengalahkan dalam arti kata ya, memang agama-agama itu kan beriman kepada yang mereka percaya, pada Tuhan yang mereka percaya. Dan mereka tidak bisa membuktikan bahwa keberadaan daripada yang mereka percaya, kecuali yang mereka percaya itu menampakkan diri, menyatakan dirinya. Dan itu baru bisa terjadi ketika pada penghakiman nanti. Maka dengan demikian kita mesti sabar. Bahkan dalam kesabaran itu harusnya berusaha untuk bersama-sama saling belajar ya. Sehingga dengan demikian, dengan bersama-sama saling belajar itu kita bukan menghakimi, bukan juga kemudian menghujat, dan bukan juga merendahkan agama-agama lain. Saya sering berpikir, kenapa kita itu atau lebih tepatnya kenapa masih banyak orang yang berusaha untuk menistakan agama lain. Kemudian masih banyak orang juga berusaha untuk menyingkirkan agama lain. Padahal sebuah kesaksian iman kan bukan menyingkirkan. Kemudian juga ketika orang melepaskan imannya juga, iman kepada siapa? Sebenarnya hanya iman kepada Tuhan yang satu. Hanya saja konstruksi imannya yang berbeda. Tapi kan Tuhannya hanya satu. Ketika konstruksinya berubah kepada Tuhan yang satu itu, apa kemudian Tuhannya berubah? Tentu Tuhannya tidak berubah. Nah, kalau begitu, mengapa kita harus begitu terlalu bersemangat ya, sampai melupakan penghormatan terhadap sesama, kebebasan kepada sesama untuk mereka memilih agama masing-masing. Dan ini saya pikir harusnya kita sadari, kita tidak boleh ya terlalu bernafsu, mungkin juga terlalu yakin diri gitu, sehingga kita melupakan bagaimana kita mesti menghargai keberbedaan. Ya, memang kita tidak bisa menista agama lain sebenarnya. Bahkan saya katakan, kalau orang berusaha menista agama lain, sebenarnya dia menista dirinya sendiri. Karena agama-agama itu kan berdasarkan iman. Jika kita juga meyakini agama yang berdasarkan iman, sebenarnya kita menista diri kita sendiri. Maka tidak perlu menista agama. Lagi pula juga Tuhan tidak bisa dinista. Tuhan itu maha kuasa dan dia tidak butuh apapun. Jadi sebenarnya orang yang menista agama itu sama aja menista orang lain sebenarnya. Tapi lebih tepatnya dia menista dirinya sendiri. Kenapa saya katakan menista dirinya sendiri? Kan semua agama disebabkan oleh iman. Dan dia sendiri beragama. Dan beragama itu berdasarkan iman. Nah, kalau dia menista orang lain yang beragama, bukankah dia menista dirinya sendiri? Klaim dia punya agama yang paling benar kan itu hanya klaim. Belum bisa dibuktikan. Ya. Nah, kita boleh menyaksikan, kita boleh mengalami. Tapi kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk percaya mengenai hal tersebut. Dan ini yang menjadi
suka persoalan. Tapi menurut saya ya dari begitu banyak pertarungan agama-agama itu, ya tidak ada yang manfaatnya. Bahkan kalau kita lihat kemarahan-kemarahan antar agama, apologet agama itu mungkin juga benar ya, kebangkitan sekularisme yang sudah kita lihat juga di berbagai tempat, bahkan juga di medsos, bahwa mereka jadi begitu sulit berdialog tentang agama. Berdialog tentang agama itu menjadi sesuatu yang sangat mengerikan gitu. Karena orang bisa bernafsu dan bisa merasa menjadi Tuhan, bisa bertindak seperti Tuhan. Nah, ini kan sebuah persoalan yang aneh menurut saya. Harusnya beragama itu tunduk kepada Tuhan, mengasihi sesama,